Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamana, selamat malam. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita akan berbicara tentang konsep kesadaran diri dalam perspektif Al-Quran. Kesadaran diri itu mengandung arti mengenal diri atau menemukan jati diri yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik, menghidupkan, serta menggunakan potensi-potensi fitrah dan internal yang ada pada wujud dirinya secara optimal. Nah, kemudian menjiwai atau memahami dengan hati hakikat-hakikat, keberadaan, dan nama-nama serta sifat-sifat ilahi, zat atau esensi, dan juga substansi diri manusia itu terletak pada kesadaran akan jati dirinya sendiri. Dan tidak lupa juga dengan dirinya sendiri. Makanya jangan sampai kita lupa diri. Lupa diri berarti tidak sadar, tidak sedang dalam berkesadaran. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran surat 59 mulai ayat 18 dan 19. Di situ dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap nafas, wal tanzur nafsun. Maka hendaklah setiap nafsun, setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini kita diingetin agar kita harus dalam keadaan sadar. Sadar saat ini sedang apa? Gitu. Sadar esok mau kemana. Wala takunu kalladzina nasulloha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Sehingga dia menjadikan kamu, sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa diri berarti dia sedang dalam keadaan tidak berkesadaran. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu berarti tidak konsisten. Nah, kesadaran diri atau kesadaran jiwa dalam bahasa lainnya disebut dengan pencerahan. Dalam bahasa Inggrisnya disamakan dengan kata enlightenment atau terjemahannya terlepas atau melepaskan diri dari kegelapan. Lepas diri dari kegelapan itu juga semakna dengan sadar gitu. Nah, kita lihat misalnya di surat 2 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, mengeluarkan atau keluar dari kegelapan menuju cahaya itu yang disebut sebagai pencerahan. Itu juga nanti berkaitan dengan masalah kesadaran gitu ya. Orang nyebutnya saya dapat pencerahan gitu.
Nah, banyak orang-orang yang dapat pencerahan. Dapat pencerahan adalah terlepas atau keluar atau melepaskan diri dari kegelapan menuju cahaya gitu. Makanya orang nyebutnya pencerahan gitu. Nah, kata pencerahan ini kan sering kita dengar kan? Kalau kita bertanya misalnya, kita bilang terima kasih atas pencerahannya gitu kan. Jadi disadarkan gitu istilahnya. Jadi kata pencerahan sering kita dengar atau malahan mungkin kita pun sering atau pernah mengucapkan itu gitu. Nah, tapi hanya sebatas kata-kata rata-rata. Kalau diterangkan, ditanya pencerahan itu apa ya? Pokoknya masa menjadi cerah gitu aja. Seperti wajah Kang Yodi malam ini kan makin cerah kan. Nah, gitu. Nah, jadi seakan-akan kata tersebut hanya sebatas pencitraan aja kadang-kadang. Pencitraan gitu. Nggak salah sih gitu. Karena banyak orang yang berpikir pencerahan itu hanya untuk orang-orang yang istimewa, untuk orang-orang yang soleh, untuk para gitu ya. Wah, kita mah orang kecil begini ya, nggak mungkin lah dapat pencerahan gitu. Karena ada anggapan begitu di masyarakat ya. Jadi yang dapat pencerahan tuh hanya orang-orang tertentu saja gitu. Hanya orang alim atau orang yang dianggap suci gitu. Nah, padahal justru kita yang termasuk kelompok orang yang bisa gitu. Jadi artinya siapapun bisa sebetulnya dapat pencerahan. Ya, gitu, siapapun. Dan disitulah atau disinilah kita harus belajar untuk meniti, menapaki jalan menuju kepada pencerahan diri itu. Atau orang namanya berkesadaran gitu. Nah, akibatnya semakin lama kata pencerahan semakin hilang maknanya karena itu hanya didominasi orang tertentu gitu. Itu kan persepsi sebetulnya. Dan sebenarnya tadi jadi orang-orang yang mendapat pencerahan itu kan bagi siapapun gitu. Ah, jadi coba kita lihat ayatnya lagi ya. Surat 4 174 ayatnya. Surat 4 ayat 174. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, Hmm. sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya Muhammad dan dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Qur'an. Ini yang diseru kan bukan orang-orang alim, orang-orang soleh aja kan? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ini kan berlaku umum kan? Hai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Qad ja'akum burhanun. Burhan itu bukti kebenaran mir rabbikum. Wa anzalna ilaikum dan telah kami turunkan kepadamu nuron cahaya mubina yang terang benderang. Artinya apa? Jika yang diserunya hai manusia, berarti siapapun punya kesempatan mendapatkan cahaya atau mendapatkan pencerahan atau terlepas dari gelap menuju terang. Nah, lepas dari kegelapan menuju cahaya itu juga nanti itu yang akan menumbuhkan kesadaran gitu. Juga bisa dilihat di surah 14 ayat 1. 14 ayat 1. Surat 14, surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, sama kalimatnya kan. Alif lam ro. Alif lam ro. Kitabun anzalnahu ilaika. Alif lam ro adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Ini alif lam ro-nya kan nggak diterjemahin kan? Ya, Alif lam ro adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Apa alif lam ro itu? Coba lihat kalimat berikut.
agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang bisa membuat orang itu keluar dari gelap kepada cahaya? Kitab. Kitab apa? Kitab Alif Lam Ra. Biizni Rabbihim, dengan izin Robnya. Ila sirotil ajizil hamid, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalau kita terjemahin, alif biasakanlah, lam meramaikan, ro berpikir logis. Halo, Siapkan. biasakanlah untuk meramaikan cara berpikir logis. Nah, berpikir logis itu adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Kenapa? Karena setiap orang sudah diberi potensi berupa akal pikiran dengan otaknya tuh, supaya manusia senantiasa dalam berkesadaran gitu ya. Orang kan ketika berpikir logis kan sadar dia mesti ngapain gitu kan, logik gitu. Makanya alif lam ro adalah kitab yang diturunkan kepadamu agar mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Untuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya butuh pikiran yang logis. Yes. Orang yang nggak logis susah diajak bicaranya. Kayak gitu ya. Oke, ayat yang lain surat 5:16. Surat 5, surat Ah, Al-Maidah ayat 16. Cek. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. ya, ya, dibihillah. Dengannya Allah menunjuki, Yahdi, Allah menunjuki, Allahnya di depan tuh. Yahdi bihillah. Dengannya Allah menunjukkan, menunjuki gitu. Diartikannya dengan kitab itulah, nggak apa-apa. Dengan kitab itu tadi, dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan lurus. Jadi udah ketemu nih sekarang itunya kata kunci. Ingin menumbuhkan kesadaran, ingin mendapatkan pencerahan, ingin terlepas dari kegelapan menuju cahaya dengan kitab itu. Kitab itu adalah apa tadi? Membiasakan atau iya, membiasakan menggunakan pikiran yang logis gitu. Biasakanlah menggunakan cara berpikir logis. Selama kita berpikir logis itu maka akan dapat hal-hal yang ya membuat kesadaran kita bertumbuh gitu. Semakin sadar apa yang kita lakukan gitu ya. Ya, dan masih banyak ayat yang lain. Contohnya lagi satu lagi ya. 6:116. Ini banyak sih ayatnya. Ya. Surat 6, surat Al-An'am ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, makin tersadar apa makin tersesat nih? Kan tadi ikuti cahaya, Ya, ya ikuti kitab. Biasakan menggunakan cara berpikir logis. Nah, kadang-kadang kebanyakan manusia nggak mau mikir kan? ya. Ikut-ikutan saja. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka tidak lain berdusta. Ya, nah banyak orang yang tidak sadar dia tersesat.
Kenapa? Karena tidak lagi mau menggunakan cara berpikir logiknya, tidak lagi mau mengikuti kitabnya gitu. Ya udah, gimana dapat pencerahan tuh kalau begitu ya? Paling merasa aja, saya merasa saya kayak kalau merasa dapat pencerahan siapapun. Tapi kan bukan masalah merasa, bener nggak nih? Dapat pencerahan atau jangan-jangan ketipu nih. Ya. Ya, jangan sampai gini nih. Jadi mesti cross check kepada kita, cross check ini logis nggak ya gitu, supaya kita tetap sadar gitu. Ya, coba lihat lagi di surah 14 ayat 5. Surat 14, surat Ibrahim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Ya gitu. Walakad arsalna Musa bi ayatina. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Setiap orang diberi potensi kecerdasan. Nah, bersama dengan kecerdasan itu ada ayat. Ada ayat-ayat kami. Nah, ayatnya gitu. Walakad arsalna Musa bi ayatina. An uhrij an ahrij qaumaka minazulumati ilan nur. Ya, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkan kaummu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang. Gitu. Sama, jadi gunakan kecerdasan, gunakan pikiran logis untuk senantiasa dalam berkesadaran agar terus mendapatkan pencerahan. Satu lagi, surat 3343. Surat 33 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, gitu kan? Kalimatnya sedikit mirip diulang-ulang. Dialah yang memberi rahmat. Huwaladzi yusolli. Dialah yang memberikan solawat. Yusolli diartikan rahmat. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu. Dan malaikat-malaikatnya supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Gimana caranya? Apa kata kuncinya agar kita mendapatkan cahaya itu? Dan dengan dapat cahaya kita akan lepas dari gelap. Mendapatkan cahaya keluar dari kegelapan juga disebut pencerahan atau namanya berkesadaran gitu ya. Nah, coba lihat ada ayat kuncinya di sini surat 7157. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 157. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mengikuti cahaya terang tadi. Kalau sudah dapat cahaya terang, ikuti. Kalau sudah dapat pencerahan, ikuti. Kalau sudah berkesadaran, ya ikuti gitu. Kan ikutilah tadi kan? Ya. Dan mengikuti cahaya terang gitu. Jadi kalau sudah dapat cahaya, ikuti cahaya itu. Nah, di ayat ini kalau kita lihat dari awal apa? Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi.
nabi yang ummi. Ummi itu artinya apa, Kang Yodi? Ummi, mi, Ibu, ummi, ibu. Rasul itu adalah nabi yang ummi. Umi. Coba diterangkan gimana ini maksudnya. Rasul itu nabi yang ummi. Rasulnya ini tunggal apa jamak? Tunggal. Kalau kalau para rasul, rusul. Rusul, ya, Rusul. Nah, amanar rusulu. Rusulu Ya. itu para rasul. Kalau rasula itu rasul satu. Nah, rasul kalau tunggal juga identik dengan risalah. Karena tugas rasul membawa risalah. Ya, coba lihat ayatnya. Ini penjelasannya ya, surat 15 ayatnya 16. Tadi berapa? 5, 16 sudah ya? 5, Surat 5 ayat 15. 16. 16-nya udah tadi, 15-nya. Mundur satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Nah, rasulnya jamak apa? Satu. Oh, ini satu kan. Rasul. Satu berarti rasul kami. Seorang Rasul, ya. seorang rasul ya. Ya, Terus, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. nah, Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. coba kalimatnya. Yang datang kepadamu adalah yang pertama, kalimat pertama. Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami. Kami, ya, Di bawahnya, sesungguhnya telah datang kepadamu, banyak dari isi Alkitab. bawahnya, Cahaya. cahaya. Oh, ya. Pintar Ibu Eti. Kalimat di pertama, di awal, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul. Mhm. Rasul ya, Ya. ke kami. Nah, di ujung kalimatnya, sesungguhnya telah datang kepadamu Cahaya, cahaya. Jadi rasul sama dengan cahaya, cahaya. Cahaya sama dengan, Rasul. terusin kalimatnya. Dan kita Oh, dan kitab yang menerangkan. menerangkan Arabnya apa di situ? Arabnya apa menerangkan di situ? Mubin, Mubin, terang, jelas, nyata. bayinah ya kan. Jadi Rasul kami cahaya dari Allah. Jadi Rasul sama dengan cahaya. Cahaya itu juga bersamaan dengan kitab yang menerangkan. Nah, mengapa Rasul itu cahaya? Karena setiap Rasul membawa risalah. Nah, di ayat berikutnya coba lihat. Ayat berikutnya, 16-nya. Dengan kitab itulah Allah Nah, kan ke ya, kitab merujuknya. ya. Karena secara personal, nabinya kan sudah wafat. Mhm. Ya, nah sekarang yang jadi cahayanya Kitabnya, kitabnya, risalahnya gitu. Ya, risalah. uh-uh. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada Cahaya. cahaya. Berarti Rasul juga adalah risalah. Risalah itulah yang jadi cahaya gitu. Jadi risalahnya sekarang masih ada risalahnya. Masih ada. Nah, kalau risalahnya ada, Rasulnya berarti ada nggak? Ada Nah, ada. Bawa apa dia? bahwa kitab Yang ber cahaya. Nah, cahaya itulah yang akan menerangi gitu. Ya, balik lagi ke tadi. Surat 7157. Ya, Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul. Itu ya kalimatnya ya. Ya, Orang-orang yang mengikuti Rasul. Di surat 5:15, Rasul kami adalah cahaya kami. ya, Cahaya kami adalah kitab. Kitab itulah yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. ya, mendapatkan cahaya, mendapatkan pencerahan berarti menumbuhkan Kesadaran. kesadaran gitu kan? Nah, Ya, kalimatnya kan bisa nyambung tuh. Kenapa satu ayat kan menjelaskan ayat lain? ya. Mengikuti Rasul berarti mengikuti apa sekarang?
Kitab. Risalah atau kitab. Risalah, ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, mengikuti risalah, mengikuti kitab. Selamat nggak tadi di surat 5:16? Selamat. Selamat. Bisa keluar dari kegelapan nggak kepada cahaya? Bisa. Bisa. Berarti dia bisa mendapat pencerahan dengan mengikuti risalah. Hmm. Akan makin sadar dengan mengikuti Risalah. risalah. Nah, coba tulisin. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Rasul, Nabi yang ummi. Risalah itu isinya kabar. Risalah itu isinya berita. Itu enggak? Halo? Ya, Risalah itu isinya berita. Risalah itu juga isinya adalah kabar. kabar. Kabar dalam bahasa Arabnya namanya naba. Naba. Naba itu kan berita artinya. Berita-berita. Orang yang menyampaikan berita namanya nabi. Nabi. Ya, tapi nabinya ummi. Nabi itu seorang ummi. Ummi itu kan ibu. Halo? Ya, Kang. Oke, pertanyaannya, kenapa Rasul itu nabi yang ummi? Kenapa? Hanya mengikuti satu sumber. Ah, itu nggak salah. Itu tidak salah. Coba baca lagi ayat yang tadi diulang-ulang. Tadi diulang-ulang. Mengeluarkan kamu dari gelap kepada cahaya. Mengeluarkan kamu dari gelap kepada cahaya. Mengeluarkan kamu dari gelap kepada cahaya. Tadi berapa kali diulang-ulang tuh kan? Ya, Oke. Nah, Ya, yang mengeluarkanmu dari gelap kepada cahaya apa wujudnya sekarang? kitab risalah. Kitab atau risalah Risalah. yang dibawa oleh Rasul. Rasul. Nabi yang Umi. ummi. Kang Yodi keluar dari batu apa dari beteng emak? Dari emak. Nah, yang mengeluarkan Kang Yodi dari perut keluar Ya, bumi namanya siapa? gimana Kang? ibu. Yang Umi, mengeluarkan umi, Kang Yodi dari perutnya namanya siapa? umi, Namanya Emak. ibu. 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 Oh, Umi itu induk, ibu artinya. Ya, induk, bukan Jadi itu umi artinya ibu. 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 Seseorang disebut ibu karena dia pernah melahirkan Baik. atau pernah mengeluarkan Tidak bisa dari baca tulis, gelap, Kang? ya. Bukan tidak bisa baca tulis. Eh, atau nanti nggak nyambung jaka sembung naik ojek. Pernah mengeluarkan dari gelap ke itu. Iya, apapun dia, apapun itu, siapapun itu, jika dia pernah atau bertugas, berfungsi mengeluarkan sesuatu, termasuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya, maka dia seorang ummi. Umi. Ummi artinya ibu. Ibu. Ya, gini contoh gampang lah. Kang Yudi, waktu masuk ke Hmm. sekolah, udah pinter apa belum? Belum, Kang. Belum pinter. Ya, lulus sekolah jadi apa? Jadi lulus. Iya, namanya apa? Jadi tahu yang tadinya Jadi nggak tahu. tahu, ya. Berarti keluar dari apa itu namanya? Dari kebodohan, Kang. Nah, keluar dari kebodohan. Jadi pinter. Pintar. Keluar dari gelap kepada Cahaya. cahaya. Nah, yang mengeluarkan Kang Yodi dan Ibu Bapak yang lain dari gelap kepada cahaya itu apa namanya? Guru. Umi. Umi namanya. Oh, Jadi sekarang Kang Yodi punya berapa ibu? banyak, Kang. Banyak banget. Ya. Jadi bukan Jangan-jangan, nggak bisa baca tulis, jangan-jangan Kang. justru dia yang mengeluarkan. Ada. Oke, sampai sini Ya, ya. paham Siap. Insya Allah. ya? Aha. Ada ibu yang sudah kita lupakan. Halo?
Halo Bapak Ibu, halo. Yang mana Halo Kang? Kang Ip. Guru. Jangan-jangan kita banyak banyak melupakan ibu nih. Oke, coba Ibu baca lagi guru. ayatnya, ayat Ibu baca tuh lagi. banyak ya Kang. Siap. Siapapun kan tadi konsepnya, ini konsepnya ya. Siap Kang. Ya. Siapapun dia, jika dia pernah mengeluarkan kita, Dari dia dia itu pas pantas dipanggil ibu. Ibu. Dialah ibu sebetulnya. Berarti kita banyak dong ibunya. Iya, Iya, Ya. iya. termasuk yang mengeluarkan raga kita dari perutnya, ibu. Yang mengeluarkan dari kebodohan, ibu. Yang mengeluarkan dari kegelapan, ibu. Yang mengeluarkan dari rasa lapar jadi kenyang, ibu juga. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, yang mengikuti Bisa. risalah, Nabi yang ummi, Hmm. Nabi yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya, yang mengeluarkan manusia dari kebodohan, Waduh. yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan juga Injil yang ada pada mereka. Artinya sebetulnya kita tidak bisa hidup tanpa ibu. Ya, karena banyak ibu yang berperan dalam kehidupan kita. Kita. Hanya kita aja tersadar, Sadar. gitu ya. Terus nih si dia lagi cerita siapa yang dianya nih? Rasul. Rasul, Nabi yang Umi. Umi. Umi, lagi cerita ibunya, Rasulnya jangan diinget dulu nih. Ingat Oh Uminya iya. dulu. Nabi yang uminya ya Kang. Nabi yang Umi. Siapa Umi itu? Dia menyuruh mereka, dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf. Hmm. Betul nggak? Jadi Ya. orang yang menyuruh kita mengerjakan kebaikan, siapa itu? Umi. Ibu. Umi. Umi. Mencegah dari kemungkaran, Umi. 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 Menghalalkan yang baik, Umi. Mengharamkan yang buruk, Umi. Umi. Membebaskan beban, Umi. Melepaskan belenggu, Umi juga. Coba pertanyaannya Bapak Ibu. Siapa orang-orang itu? Ada nggak orang-orang itu di dalam kehidupan kita? Banyak Kang. Ada. Ya, Guru. banyak. Jadi guru Banyak. itu ibu. Guru, saudara, tetangga, teman, sahabat. Bisa jadi itu ibu jika mereka pernah melakukan itu kepada kita. Iya. Nah, sementara ini kita kan nggak sadar. Kadang-kadang jahat kepada mereka, lupa kepada jasa mereka. Padahal tanpa mereka kita tidak akan lahir. Tanpa mereka kita tidak bisa keluar dari gelap kepada cahaya kan? Ya. Ya bagaimana kita akan menjadi orang yang berkesadaran gitu. Sadar, 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 sadar. Kemana selama ini? Ya, ayat berikutnya apa? Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang. Mengikuti cahaya terang berarti kita sadar, kita ingat jasa-jasa mereka. Ingat, ingat jasa siapapun yang pernah berjasa kepada kita. Ikutilah cahaya terang itu. Dengan cara apa tadi? Coba kita ingat, harus dengan kesadaran mengingat siapapun yang pernah berjasa. Biasa. Setelah kita ingat setiap orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, karena merekalah yang melahirkan kita, merekalah yang mengeluarkan kita gitu dari gelap kepada cahaya terang tadi. Ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Sampaikan kepada Allah. Karena ayatnya kan, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, ya Allah ya Rob, terima terima segala amal kebaikan si A
si B, si C, si D. Oh, sampai Z juga kurang kayaknya tuh. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang terlibat memberikan kebaikan, memberikan apa tadi cahaya dalam hidup kita. Waktu Kang Yodi kecil, pernah nggak diasuh sama tetangga karena ibunya sibuk misalnya? Pernah, Kang. Betul. Nah, itu juga ibu. Walaupun hanya sehari 2 hari. Sehari ditinggalin ibunya nggak dikasih makan kan mati. Misalnya. Atau susu ibunya kering disusuin sama ponakan sama saudara. Ibu juga. Hanya di ibu susu, ada ibu kandung, ada macam-macam. Mengapa bumi kita disebut ibu pertiwi? Karena dari bumi itu kita keluar. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, bak intan. Apalagi itu judul lagunya? Ya, Yang terkenang, Kang. yang terkena. Kita lahir dari ibu pertiwi bumi kita, sementara selama ini kita hanya menyakiti dia. Kita injak punggungnya, kita kencingin, kita berakin, kita sedot darahnya, tapi nggak pernah berterima kasih kepada bumi. Sedih, sakit, Bu. Disakiti terus. Kita nggak pernah berterima kasih sama ibu. Bumi hanya dirusak. Kita nikmatin banyak utangnya kayaknya nih. Gimana dapat cahayanya? Ya, nah jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan cahaya itu? Supaya cahaya kita sempurna. Tadi, ingat jasa siapapun yang pernah memberi kebaikan kepada kita, mohon kepada Tuhan agar kebaikannya diterima. Ya Allah ya Rob, terimalah amal kebaikan dia. Dulu aku waktu ngekos kehabisan duit, kelaparan. Ibu kosnya baik hati ngasih makan gratis. Menyambung nyawa kan? Misalnya gitu. Ada tetangga nolong kita, gimana? Satu itu, yang kedua harus ada namanya interaksi sosial. Ya, hubungi, datangi ibu untuk mendapatkan restu ibu. Dapat restu ibu. Mungkin kita pernah dulu, bukan pernah, kita kan dulu pernah masuk SD kan sekolahan tuh. Wah, mulai lagi nakal-nakalnya tuh. Ada guru yang sabar, kita mendidik kita. Coba diingat sekarang di list. Siapa guru SD kita yang masih hidup tuh? Masih ada nggak yang masih hidup tuh guru SD kita tuh? Yang udah dilupain semua muridnya. Karena dia sudah tidak mengajar lagi misalnya. Coba di list, datengin coba. Sebelum didatangin, kita doa dulu kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, dia adalah guru saya. Dia adalah ibu yang mengeluarkan saya dari gelap kepada terang. Terimalah semua amal kebaikannya. Ampuni semua dosa dan kesalahannya. Berikutnya kita datengin dia. Dia masih mikir siapa ya? Ini Bu, saya Yodi yang dulu pernah ngeselin ibu itu misalnya gitu. Itu senangnya guru didatangin muridnya. Apalagi kita berterima kasih, terima kasih ya Bu ya. Dulu ibu pernah pernah marahin saya, ibu dengan sabar mendidik saya. Semoga Allah menerima amal kebaikan ibu. Sambil bawa tuh apa bawa namanya? Bawa ya oleh-oleh dari kota kan. Nah, kalau dia sampai terharu dan merasa dia bahagia masih di aku, keluar tuh restunya, kita dapat cahaya terang dari dia. Tling. Kita bercahaya tuh. Cahaya satu, datang lagi ke guru yang lain, cahaya dua terus. Sampai sempurnalah cahaya kita. Mati nggak punya utang karma. Gitu kan? Ya, ya, ya. Jadi menyempurnakan cahaya itu dengan berinteraksi sosial, terutama hubungi sang ibu. Minta restu dan ridho dari ibu.
sampai dia ridho ke kita tuh gitu. Nah, unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan juga penilaian orang lain terhadap diri itu sangat mempengaruhi pembentukan kesadaran diri pada manusia. Nah, artinya bahwa kesadaran akan menjadi sempit dan membuat lisan kita terkunci, sulit berbicara dengan logis apabila tidak jujur dengan diri. Dunia terasa sempit jika kesadarannya tidak tumbuh. Kenapa kesadaran nggak tumbuh? Karena nggak ada interaksi sosial dengan sesama gitu. Coba kalau dengan sesama baik-baik saja, kan ngomong juga lancar ya. Ya, nah bicara tentang kesadaran juga nanti berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Nah, kenapa kita dianjurkan bersilaturahim? Bersilaturahim, silatun menyambungkan, menghubungkan artinya. Rohim kasih sayang. Orang yang dititipi rahim adalah ibu, betul nggak? Berarti silaturahim artinya juga bisa menghubungi Ibu. menghubungi ibu supaya dengan ibu terjalin hubungan. Hmm. Siapa ibu yang harus kita hubungi supaya terjalin hubungan kasih sayang? Iya, semua orang yang pernah punya rahim kepada kita, semua orang yang pernah mengasihi kita. Kalau di list semua orang kayaknya pernah berbuat baik ke kita ya. Ya. Ya anggaplah semua manusia, semua makhluk hidup bahkan adalah ibu. Contoh lah yang gampang. Kita hidup butuh bernafas nggak Bapak Ibu? Ya. Siapa yang berjasa menyumbangkan oksigen yang kita hirup? Allah. Iya, Udara, lewat siapa? Tanaman. bumi. Kan Bumi. lewat tanaman di bumi. Ya, sekarang gini, Ibu pergi aja ke padang pasir atau pergi ke bulan. Ah, di sana aku juga kan ada Allah, nanti gampang lah, oksigen di sana juga banyak. Bisa, Bu? Iya, Allah kan membuat sebuah hukum aturan sunnatullah, hukum sebab akibat. Iya, kenapa udara panas? Kenapa udara sejuk? Kan ada hukum sebab akibat. Betul nggak? Ya. Oke. Ya. Nah, pernah kita berterima kasih kepada para tumbuhan, para pohon. Pernah. Pernah kita berhubungan dengan semua itu, kontak itu, interaksi gitu. Iya, suka diajak ngomong. Nah gitu, bilang terima kasih. Kamu tiap pagi apa namanya mekar berbunga indah sekali. Terima kasih ya memberikan keindahan gitu. Nah, kita Iya. kadang-kadang jarang ngomong sama makhluk lain, apalagi apalagi tanaman dengan sesama aja kadang-kadang nggak peduli kan gitu. Bilang terima kasih kalau minta sesuatu tolong gitu. Maaf gitu kan. Itu kan adab namanya, Bu. Iya. Ya, tetapi ini nanti bicaranya tentang kesanggupan. Kesanggupan dan kebebasan memilih, Bapak Ibu. Nah, manusia diberikan kesanggupan dan kebebasan memilih berbagai alternatif. Berupa apa? Memutuskan sesuatu secara bebas di dalam rangka apa namanya? Nah, di dalam kerangka pembatasnya. Manusia tuh diberi kesanggupan dan juga diberikan kebebasan memilih gitu. Nah, kebebasan memilih dan bertindak itu disertai dengan tanggung jawab tapinya. Nah, konsep ini juga menekankan bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas keberadaan dan nasibnya sendiri gitu. Nah, disitulah kita memerlukan yang namanya kesadaran. Tapi kesadaran memerlukan pencerahan.
Ya, pencerahan memerlukan orang yang membantu kita, yang mendidik kita tadi, yang memelihara kita, yang mengeluarkan kita, termasuk orang-orang yang pernah mengajari guru-guru kita juga adalah ibu, yang dengan rahimnya, dengan sabarnya mereka tadi mengajari kita, mengeluarkan kita dari kebodohan dan seterusnya. Ya, makanya apapun yang terjadi kepada diri kita itu adalah sebenarnya hukum sebab akibat yang kita lakukan. Atau jangan-jangan selama ini kita nggak pernah berterima kasih kepada ibu. Jadi nggak ada berkahnya namanya. Kita kualat namanya. Ya, selama ibu kita itu tidak ridho kepada kita, hidup kita tidak akan pernah beruntung. Ya, coba lihat ya, 3941. Surat 39 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Tanggung jawab masing. Masih. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab untuk manusia dengan hak. Siapa yang mendapat petunjuk, berarti dia dapat petunjuk untuk dirinya. Siapa yang sesat, maka kesesatan juga untuk dirinya. Dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau begitu, kecerdasan membukakan kesadaran. Berarti kesadaran perlu kecerdasan. Dari mana dapat kecerdasan? Ya belajar. Kalau belajar berarti ada yang mengajari kita. Makanya siapapun dia yang pernah mengajari kita, yang pernah memberikan ilmu kepada kita, yang membukakan kecerdasan kita gitu, yang mengeluarkan kita dari gelap kepada cahaya, berarti dia adalah ummi, ibu. Ya, ingin hidup berkah berarti minta berkah dari ibu. Karena tadi pada intinya kecerdasan membuka kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, tidak selamanya mampu mengaktualkan potensi di diri, kecuali dengan bantuan orang lain. Nah, orang lain itu yang bisa mengeluarkan potensi kita juga ibu. Betul nggak? Nah, gitu. Ini interaksinya gitu. Surat 5324. Surat 53 ayat 24. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Bisa tanpa bantuan orang lain. Nggak bisa. Iya. Ada orang bercita-cita ingin jadi dokter. Belajar sendiri nggak? Enggak, harus ada Eh, gurunya. ada guru matematik, guru biologi dari SD tuh. Iya, Gitu nggak? betul. Nah, semua orang itu adalah ummi. Ya, jangan-jangan kita nggak pernah doain mereka selama ini. Boro-boro ketemu mereka. Culangung, Kak Indung. Itu enggak? Culangung. Terlalu Apa namanya itu? Eh, durhaka itu, Durhaka, tamelar namanya. pamelan. Bahasa Sunda tamelar, Kak Indung. Ya gitu ya. Apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakan? Nggak bisa tanpa bantuan orang lain. Makanya manusia adalah makhluk terbatas. Tidak akan mampu mengaktualkan potensi dirinya tanpa ibu, tanpa bantuan orang lain. Dan manusia memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil sesuatu. Bertindak atau tidak bertindak. Kan itu ya?
Manusia itu punya potensi mengambil atau tidak mengambil, bertindak atau tidak bertindak. Punya pilihan tadi itu, kan bebas tadi ya. Balik ayatnya, surat 2, 267. Surat 2 ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, berarti hidup itu harus berkesadaran. Kesadaran membutuhkan kecerdasan supaya kita tidak salah memilih. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Kan pelajarannya gini, jika kita tidak menyukai hal tersebut, berarti orang lain pun tidak suka. Sebelum kita mencubit orang lain, coba cubit dulu dirimu sendiri. Sakit nggak? Sakit. Suka nggak dikituin? Enggak. Jangan melakukan itu ke orang lain. Ya. Kalau kita tidak mau, ya jangan melakukan itu. Ini kan banyak orang yang tadi nggak sadar tadi, tidak sadar menyakiti orang lain, tidak sadar merugikan orang lain. Padahal jika itu terjadi kepada dirinya kan juga nggak mau gitu. Kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Silahkan pilih, tetapi pilihan kita harus yang terbaik buat siapapun. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Gitu ya. Terutama tadi berbuat baik kepada ibu. Oke, ibunya sekarang udah luas ya mananya ya. Ya. Gitu. Tidak hanya yang melahirkan raga kita, tetapi yang mengeluarkan jiwa kita dari gelap kepada terang. Oke, lanjut lagi ayatnya di surah 4, 44. Surat 4 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah memberi bahagian dari Alkitab Taurat? Mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Oke, ketika orang mau menyesatkan orang lain, yang duluan tersesat siapa? Dia. Dirinya. Dirinya. Ya dirinya duluan. Ketika seseorang ingin membahagiakan orang lain, maka yang bahagia duluan adalah Dirinya. begitu, udah bilang tuh. Suami ingin membahagiakan anak istri, berusaha membahagiakan. Nah, ketika dia ingin membahagiakan orang lain, maka yang duluan bahagia adalah dia juga dia duluan. Ketika orang mau menyusahkan orang lain, yang susah duluan siapa? Dirinya. Diri sendiri Iya. yang susah duluan. Orang yang mau kita bikin susah udah tidur enak tuh. Kita yang punya niat nggak baik, ingin nyusahin orang, dia nggak bisa tidur. Gimana caranya orang itu susah? Udah susah duluan tuh. Ya, hukumnya kan begitu. Nah, manusia dalam hal ini diberikan pilihan atau bebas memilih mau mengambil atau tidak, mau bertindak apa tidak. Yang penting dilakukan dengan kesadaran. Ya, dengan sadar pilihannya itu logik udah dipertimbangkan gitu ya. 6838. Surat 68 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Nah, disitulah
indahnya manusia diberikan kebebasan memilih. Nah, berikutnya, manusia itu juga memiliki sebuah ukuran atau suatu ukuran pilihan tentang tindakan-tindakan yang akan diambil. Karena itu manusia menciptakan sebagian dari nasibnya sendiri. Artinya apa? Bukan menciptakan sebagai Tuhan, tetapi gini, apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapat. Hukumnya adalah tabur tuai. Nah, seakan-akan, apa istilahnya ya? Manusia menciptakan nasibnya sendiri. Karena apa? Setiap tindakan akan ada akibatnya. Gitu. Kayak lihat ayatnya 13, ayatnya 11. Surat 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya tergantung kita mau berubah apa enggak. Silakan kita yang butuh gitu. Nah, selanjutnya adalah bahwa manusia pada awalnya, pada dasarnya adalah sendirian, individual namanya, Pak. Jadi pada dasarnya manusia itu makhluk individu, sendirian. Tetapi tidak bisa manusia itu hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Atau dengan kata lain, memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, manusia itu menyadari bahwa terpisah tetapi juga terkait dengan orang lain. Manusia itu terpisah tapi juga terkait. Gimana ya ngomongnya? Manusia itu punya apa istilah kita tuh punya privasi kan? Ya. Nah, punya ya makhluk sendiri sebetulnya. Jadi pada dasarnya manusia itu hidup makhluk sendiri, makhluk individu, ada individunya gitu. Tetapi punya kebutuhan berhubungan orang lain gitu. Dan manusia itu menyadari bahwa dirinya terpisah tapi sekaligus juga terkait. Surah 4 ayat 1. 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah gitu. Kalimat sederhananya kayak tadi. Bahwa manusia itu pada dasarnya sendiri. Dasarnya. Tetapi punya kebutuhan berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Kan nggak bisa hidup sendiri pada dasarnya. Makhluk sendiri tapi nggak bisa sendiri gitu. Manusia itu terpisah tapi terkait. Nah, selanjutnya adalah bahwa tiada sesuatu pun yang bisa diperoleh begitu saja. Ini diingat nih. Tiada sesuatu pun yang diperoleh begitu saja. Cekang Yodi mah, eueuh nu gratis hirup mah. Eueuh nu gratis, bener. Hidup tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Ya, apa yang
kita peroleh sebetulnya merupakan hasil usaha itu sendiri. Tiada sesuatu yang diperoleh begitu saja, tetapi merupakan hasil pencarian manusia itu, atau dari penciptaan. Gini, manusia itu diciptakannya unik gitu. Unik itu beda dengan yang lain gitu. Apa yang kita peroleh, itulah yang kamu usahakan. Apa yang kau usahakan, itulah yang akan kamu peroleh. Berarti nggak ada yang gratis. Kalau dalam hari-hari kita selalu mendapat kesenangan, dibantu orang, ditolong orang, didukung orang, gratis nggak kira-kira itu? Hati-hati, jangan-jangan itu jadi hutang budi. Budi. Harus dibalas nggak? Iya. Harus. Nah, makanya supaya nggak punya hutang budi tadi, pertama doakan siapapun yang pernah berjasa kepada kita sekecil apapun jasanya, agar diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Mohonkan ampunan atas kesalahannya. Yang kedua, hubungkan silaturahim dengan dia. Berarti silaturahim menghubungi kasih sayangnya, menghubungi rahimnya. Ya, kalau nggak bisa jumpa, telepon gitu. Kalau ada teleponnya, kalau nggak ada yang mesti didatangin supaya terhubung rahimnya gitu. Ya, gitu. Nah, ini dalam rangka membebaskan kita dari utang. Utang karma tadi kan mesti dibalas, mesti dibayar. Kalau kita pernah ditolong orang, maka kita ditagih nanti harus membalas pertolongan dia. Mau nggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri. Dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan mereka tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Oke. Kan ketika kita memberi, pasti akan diberi. Itu kan hukum. Ketika kita menerima, maka harus memberi. Itu hukum. Ingatlah hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri. Dan setiap orang akan disempurnakan balasan apa yang telah ia kerjakan. Dan mereka tidak dizolimi. Sekali kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, maka orang lain itu berhak untuk menuntut balas. Menuntut balas ganti rugi. Makanya jangan pernah menyakiti siapapun. Kepada orang yang pernah memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita, maka berterima kasihlah. Untuk tadi supaya kita nggak banyak utang. Ya, nah selanjutnya ketika kita bicara tentang kesadaran, ada yang namanya kecemasan. Kecemasan eksistensial adalah bagian hidup esensial, sebab dengan mengingatnya atau namanya apa? Dengan meningkatnya kesadaran atas keharusan memilih, maka manusia mengalami namanya peningkatan tanggung jawab atas segala konsekuensi tindakan memilih itu. Gimana ya supaya sederhana kalimatnya? Ada namanya kecemasan eksistensial. Dan itu namanya, atau itu adalah bagian hidup esensial gitu. Nah, dengan meningkatnya kesadaran atas kebebasan memilih, maka manusia saat yang bersama sadar nih, ketika setiap orang sadar harus memilih. Nah, saat itu pula akan mengalami namanya peningkatan rasa tanggung jawab atas konsekuensi setiap tindakan. Sehingga setiap tindakannya dilakukan dengan berkesadaran bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka akibatnya dia akan berhati-hati dalam bertindak
supaya jangan merugikan orang lain. Syukur-syukur bisa membahagiakan orang lain. Orang Gitu. lain. Ya, surahnya 41 ayat 46. Surat 41 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya terhadap hambanya. Iya, nggak ada hamba yang dianiaya. Siapa yang berbuat kebajikan untuk dirinya, berbuat kejahatan juga untuk dirinya. Ya, berarti setiap perilaku menjadi tanggung Jawab jawabnya sendiri-sendiri. sendiri. Semakin berkesadaran, semakin meningkat rasa tanggung jawabnya tadi. Ya, kenapa ada orang yang selalu hidup cemas? Kecemasan, kesedihan selalu menghantui, menggelayut gitu ya. Itu kan salah satu faktor. Berarti dia belum berkesadaran. Kenapa dia belum berkesadaran? Karena dia belum cerdas. Kenapa belum cerdas? Dia belum keluar dari gelap kepada cahaya. Berarti kurang ibu atau kurang berterima kasih kepada ibu. Ada orang yang selalu cemas atau sedih memikirkan masa lalu. Sedih ingat masa lalu, cemas menghadapi masa depan. Depan. Ini berarti kesadarannya perlu ditumbuhkan. Kenapa? Karena kecemasan maupun kesedihan timbul dari penerimaan ketidakpastian masa depan. Bukankah masa lalu tidak bisa diulangi lagi? Bukankah masa lalu tidak bisa dirubah? Bisa nggak kita merubah sejarah, Kang? Tidak bisa. Tidak bisa, sejarah tidak bisa dirubah. Masa lalu sudah berlalu, nggak bisa dirubah lagi. Apa yang bisa dirubah? Cara memandangnya bisa dirubah. Bagaimana cara pandang kita mengingat masa lalu? Masa depan bisa diprediksi. Belum tentu. Belum tentu juga kadang-kadang. Nah, kita ini kadang-kadang cemas, sedih, takut, ingat masa lalu yang tidak bisa dirubah, ingat masa depan yang belum pasti. Pasti. Kan yang pasti masa saat ini. Gitu. Coba lihat ayatnya. Surat 57. Ayatnya 22, 23. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Oke, lanjut. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Gitu. Tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, anfusmu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Mengapa kita mesti sadar akan hal ini? Supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput darimu. Coba dulu begini ya, coba dulu begitu ya. Ya, gimana orang udah lewat. Jadi sedih mikirin masa lalu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita hari ini. Takut menghadapi masa depan lagi. Sehingga dia tidak bahagia saat terganggu kan? Itu. Hantui masa lalu, dicemasi masa depan. Bukankah semua yang terjadi sudah tertulis? Kita hanya diperintahkan memilih saja, jalani aja hidup ini kan gitu. Dengan apa namanya? Dengan happy penerimaan gitu.
Tidak ada bencana yang menimpa di bumi maupun di dalam diri kecuali sudah tertulis. Agar apa? Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dan juga tidak perlu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Kenapa? Semuanya sudah tertulis. Ya udah jalani aja tuh hidup ini dengan bahagia gitu di tengah-tengah segala macam kehidupan kan gitu. Nah gitu. Berarti kesadaran akan tumbuh jika kecerdasan tumbuh. Kecerdasan tumbuh kalau dapat pencerahan. Dapat pencerahan kalau ada ibu, ada umi. Karena umi itu yang mengeluarkan kita dari gelap kepada cahaya. Maka berterima kasihlah kepada ibu untuk mendapatkan cahaya itu. Lam yaskurinas, lam yaskurilah. Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia, pada hakikatnya juga tidak berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kesadarannya tumbuh? Bagaimana dia bahagia saat ini? Kalau masa lalu menghantui, masa depan membuat kita cemas kan? Begitu. Begitu kan Yodi? Siap.